Shalom Bapak Ibu, selamat datang dalam staff meeting tahun ajaran baru 2021. Saya menyambut untuk kepala sekolah yang baru dan guru-guru baru, selamat datang dalam keluarga besar Sekolah Tunas Bangsa. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan sudah memimpin setiap kita dari tahun yang lalu, bahkan kita akan memasuki tahun ajaran baru di tahun 2021. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam keluarga besar Sekolah Tunas Bangsa, sungguh harus memahami bahwa Sekolah Tunas Bangsa ada karena Tuhan. Bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan yang memberi kasih karunia kepada setiap kita. Begitu juga untuk guru-guru baru dan kepala sekolah yang baru. Kalau Bapak Ibu ada dan akan berkarya di tahun ajaran baru ini, itu semua karena Tuhan yang sudah memilih Bapak Ibu. Tunas Bangsa mempunyai misi mendidik siswa secara utuh sehingga memiliki karakter Kristus, kompetensi dan jiwa kepemimpinan, serta melengkapi sekolah lain dalam penerapan karakter. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Sekolah Tunas Bangsa sudah sangat terkenal untuk mendidik anak-anak dalam karakter. Saya mau memberi sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya punya anak 3 di Sekolah Tunas Bangsa semua. Hari ini ketika COVID-19 mengenai kita semua, saya melihat bahwa anak-anak saya di rumah membantu, menolong papa mamahnya, termasuk melakukan banyak hal Bapak Ibu. Anak pertama saya itu bisa mencuci WC, kami tinggal di ruko, kita tinggal di ruko Bapak Ibu. Anak saya yang pertama itu mencuci WC lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Anak kedua saya melakukan suatu pekerjaan yang sederhana, bagaimana dia mengepel dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Begitu juga anak yang paling terakhir, dia juga membersihkan meja dan lain sebagainya. Saya percaya mungkin kelihatan sangat sederhana. Tapi bagaimana dia taat kepada orang tua, bagaimana dia penuh perhatian setiap perintah dari setiap orang tua, itu dibangun ketika dia sejak kecil ada di Sekolah Tunas Bangsa. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mendidik anak-anak saya sehingga mereka boleh menerapkan karakter-karakter yang sudah berjalan, yang sudah diterapkan, yang sudah dididik oleh guru-guru. Saya mengucapkan sungguh dari hati yang terdalam, terima kasih sekali. Ini salah satu contoh dari saya. Belum yang orang begitu banyak ribuan orang yang sudah lulus dari Sekolah Tunas Bangsa melihat tangan karya Tuhan tentang karakter penuh perhatian, ketaatan. Itu diajarkan dan itu mendalam dalam setiap hidup kita. Ke depan kita juga akan melakukan hal yang sama. Bahwa kita mau bahwa setiap anak-anak kita yang dididik memiliki karakter Kristus. Kenapa? Karena pusatnya Kristus. Bukannya untuk menjadikan karakter siapapun. Ketika dia sudah anak-anak memiliki karakter itu, saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan menumbuhkan lebih lagi. Sungguh karakter Kristus itu harus kita dalami, harus kita resapi, dan harus kita Bapak Ibu, kita nikmati sungguh. Bahwa itu karya Tuhan, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan sendiri yang memampukan setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana untuk kedepannya kita akan melakukan di Sekolah Tunas Bangsa ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita memiliki beberapa keunikan dari Sekolah Tunas Bangsa. Selain tadi berbicara tentang karakter, kita juga berbicara tentang bagaimana membangun manusia secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh, dengan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah? Setiap pagi kita ada saat teduh. Ini tidak boleh setiap anak harus mendengarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh wali kelas atau guru-guru yang lain yang dipercayakan untuk membawakan hal ini. Ini sesuatu yang sederhana sekali. Saya percaya bukan karena manusianya, tapi karena firman Tuhan yang ditabur itu yang boleh berbekas dalam setiap hati anak-anak kita. Yang kedua bagaimana Bapak Ibu? Yaitu transformasi karakter. Yaitu ada perubahan dalam sikap, dalam perilaku dari anak-anak. Ini memang di masa COVID ini akan sulit Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak secara langsung selama ini kita bisa melihat. Tapi kita percaya banyak akan tools-tools yang akan kita lakukan ke depan untuk mendidik anak-anak kita dalam transformasi karakter.
Sungguh ini sebuah pekerjaan yang terbaru ya. Di zaman yang new normal ini, kita percaya bahwa segala sesuatu ini adalah menjadi sebuah tantangan yang bukannya sulit Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita langkah demi langkah untuk bagaimana anak-anak berubah di sekolah tunas bangsa. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita, anak-anak kita, murid-murid kita memiliki pola pikir yang berorientasi pada dunia kerja. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena life skill dari setiap anak-anak itu harus dibangun dan diasah. Mungkin tidak life skill yang kita maksudkan bukan sesuatu yang luar biasa yang sampai anak-anak expert, ahli. Tapi kita percaya, kita memberi pendalaman. Misalnya bagaimana anak-anak mengatur waktu, timetable yang bagus. Ya, ini sesuatu yang sederhana. Bagaimana mengajar anak-anak untuk punya literasi, budaya membaca yang cukup tinggi. Ya, ini sesuatu yang sederhana tapi kita mau hidupi di sekolah tunas bangsa. Yang keempat Bapak Ibu, bagaimana menciptakan sekolah sebagai second home. Mungkin di semester depan kita akan sulit karena memang pemerintah belum mengizinkan untuk kita bertatap muka. Tapi kita percaya cepat atau lambat anak-anak akan masuk dan dia akan menikmati hadirat Tuhan di sekolah kita, bagaimana akan menjadi atmosfer yang bagus. Kenapa bisa terjadi? Karena Bapak Ibu berdoa. Setiap kita berdoa, yayasan berdoa, setiap kita berdoa, kita mau sekolah dan anak-anak dilindungi oleh Tuhan. Sehingga ada rasa bahwa ketika anak-anak masuk ke sekolah, dia merasakan bahwa sekolah kita memiliki atmosfer yang sebagai rumah kedua, second home. Yang terakhir Bapak Ibu, orang tua sebagai mitra. Ini sesuatu hal yang penting. Orang tua berdoa, orang tua melakukan banyak hal. Membangun komunikasi antara kepala sekolah dan orang tua, guru-guru dan orang tua. Ini ke depan yang semester depan kita akan lakukan dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memimpin semester lalu, tahun ajaran baru, semester depan, tahun ajaran yang ke depan, Tuhan juga akan memampukan setiap kita. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan, kita kerja sebagai tim. Tim adalah together everyone achieve more. Jadi tidak karena kehebatan kita sendiri atau kehebatan seseorang, tapi kita bekerja sama. Satu dengan yang lain, saling terikat satu dengan yang lain. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Akhir kata Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat bekerja. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Izinkan setiap kita terbuka untuk Tuhan, untuk mendapatkan ide-ide, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana mendidik anak-anak di new normal ini. Mungkin beberapa bulan ke depan kita belajar secara online, tapi kita percaya kalau kita lakukan dengan hati kita, saya terlalu percaya Bapak Ibu, anak-anak akan merasakan hati kita, getaran kita, nafas kita. Dia akan mengetahui bahwa kita mengasihi anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Kristus. Kembali kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita juga bisa berkumpul kembali bersama-sama walaupun secara online. Kita percaya bahwa juga semua ini teknologi adalah untuk kemuliaan Tuhan juga. Nah, hari ini di dalam pertemuan kita yang pertama ya, dari sejak kita juga cukup lama stay at home ya, belajar dari rumah juga. Dan hari ini saya diberikan judul yaitu dikatakan stand firm and take action. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 ini akan memberikan satu dukungan untuk apa yang menjadi tekad kita bersama di dalam permulaan di dalam tahun ajaran ini. Kita percaya bahwa juga tokoh Daniel ini merupakan tokoh yang sangat luar biasa, bahkan juga kontroversial. Dia masih muda, tetapi dia mempunyai sesuatu yang sangat baik di dalam hidupnya. Bahkan juga ini patut untuk juga dicontoh untuk generasi muda pada saat ini. Daniel pasal 11, 32 mengatakan demikian.
Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Walaupun juga ada begitu banyak hal-hal yang iblis juga hari ini tawarkan. Tetapi kita percaya kita mesti belajar dari hidupnya Daniel ini. Daniel, saudara, dia bisa menjadi satu berkat bagi orang-orang di zamannya. Nah, ini yang perlu untuk kita juga pelajari. Bagaimana dia bisa stand firm and take action itu. Tahun yang baru ini merupakan tahun yang menjadi berkat buat kita. Ya, walaupun juga ini ada banyak hal dimulai dengan kesusahan, tapi saya percaya Daniel pun juga memulai hidupnya di dalam juga terobosan demi terobosan itu lewat kesusahan yang dialami. Saudara tahu bahwa Daniel dan teman-temannya ini ditangkap oleh kerajaan Babel, dan Raja Nebukadnezar ini mempersiapkan mereka untuk juga menjadi tawanan yang sangat khusus supaya juga satu hari kelak mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi penasehat di dalam kerajaan itu sendiri. Makanya makanannya dipelihara yang terbaik. Tapi saudara tahu apa yang ditawarkan oleh juga Raja Nebukadnezar lewat juga orang-orang yang sudah juga bekerja di bawah pemerintahan dia ini untuk mempersiapkan Daniel untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa Daniel dan teman-temannya ini dia mempersiapkan diri dengan sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ini seperti juga sebagaimana sekolah tunas bangsa ini. Kita rindu sebelum memulai segala sesuatunya, komitmen bersama itu penting. Komitmen dengan juga antara murid dengan guru. Komitmen juga antara murid dengan juga sekolahan yang ada. Bahkan juga komitmen guru dengan murid. Komitmen juga daripada orang tua dengan sekolah. Saudara, komitmen ini yang juga menyebabkan Daniel bisa bertahan. Saudara tahu bagaimana di dalam segala hal ini Daniel menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi Daniel dan rekan-rekannya ini berkomitmen. Mari kita baca di dalam Daniel pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-7 dan ke-9. Ini yang juga sekolah tunas bangsa melakukan. Sebelum kita juga memulai tahun ajaran baru, biasanya ada komitmen yang kita mesti juga sepakati bersama. Kitab Nabi Amos berkata katanya, bisakah dua orang itu berjalan bersama-sama sebelum dia mengikatkan satu janji? Nah, saya percaya janji di hadapan Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat besar. Daniel pasal yang ke-1 ini ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan gini. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar. Hananya dinamai Sadrak. Misael dinamai Mesak dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel, nah ini, berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara kekasih di dalam Kristus, saya percaya bahwa juga berkat Tuhan yang sangat besar ini terjadi atas hidup kita. Kalau kita punya komitmen dengan juga Tuhan kita, kita punya komitmen dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saudara tahu bahwa juga hukum Tuhan juga ada dua. Dikatakan katanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Tapi juga di satu sisi yang lain, maka juga dikatakan katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti juga Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, saudara kekasih, ini yang menyebabkan Daniel bisa bertahan. Nah, kita percaya bahwa sekolah tunas bangsa ini juga ingin mendidik anak-anak saudara, ya. Walaupun juga kami masih ada banyak kekurangan, tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan ini harus dimulai dengan komitmen. Ya, di mana ada komitmen? Tadi dikatakan katanya Daniel dan teman-temannya ini juga berkomitmen, berketetapan di dalam hatinya untuk tidak
menajiskan diri dengan ayapan raja. Hari-hari ini saudara, kami sedang mempersiapkan satu generasi yang baru. Dan lewat sekolah yang ada ini juga kita ingin supaya juga generasi yang baru ini adalah generasi yang berintegritas. Dengan juga segala sesuatu yang mereka komitmenkan. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak setia. Ya, tidak setia kepada juga pekerjaan, tidak setia kepada juga hal-hal yang Tuhan percayakan kadang-kadang. Nah, firman Tuhan tadi katakan, waktu kita berkomitmen, ini sangat luar biasa saudara. Ya, karena kita percaya komitmen itulah yang mendatangkan kasih karunia. Tadi dikatakan katanya, maka Allah memberikan kasih karunia sehingga juga pemimpin, sipir, pemimpin penjara di situ, sipir penjara itu begitu mengasihi mereka. Waktu kita juga berkomitmen dengan Tuhan untuk juga melakukan hal yang baik yang Tuhan suruhkan, saya percaya ada kasih karunia. Memang banyak orang katakan katanya, apakah juga ini bisa? Apakah juga ini mampu? Saya percaya untuk itulah kita perlu untuk mendasari segala sesuatunya. Ini dengan iman dan percaya kita. Ya, kalau Daniel juga bisa menang, saya percaya Bapak Ibu juga. Ya, saudara-saudara sekalian, para pembina di sini juga, apa juga orang-orang yang terlibat lewat juga sekolah tunas bangsa ini, saya percaya akan dipakai Tuhan. Tapi kita mesti mulai dengan komitmen. Daniel sudah menunjukkan hal itu. Daniel sudah juga memberikan satu contoh kepada kita. Ya, firman Tuhan ini berkata, kalau ada 2-3 orang juga ini bersepakat, bersehati, maka Tuhan akan menjawab segala doa-doa orang-orang ini. Itu dituliskan dalam Matius pasal 18. Ayat yang ke-19-20. Kenapa saudara? Lalu dikatakan dengan sangat jelas. Makanya ini bagian yang kedua. Kalau yang tadi pertama, kita perlu. Kenapa untuk kita bisa stand firm and take action. Bagaimana Daniel dipakai Tuhan, maka saudara juga bisa dipakai Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mesti punya komitmen dulu. Yang kedua saudara, yang juga tidak boleh dilupakan. Sama sebagaimana tadi Matius pasal 18 ayat 19-20. Dikatakan kita harus memiliki komunitas. Makanya saudara, di sekolah ini juga kita membangun komunitas-komunitas kecil di mana anak-anak yang ditaruhkan di tengah-tengah kita, dan saudara-saudara sebagai juga pembina, sebagai guru-guru di sini, saya percaya kita akan menjadi pembina rohani mereka, bapak rohani mereka, kakak rohani mereka, sehingga juga apapun yang mereka juga ini membutuhkan di dalam juga kasih karunia Tuhan, mereka bisa dapatkan. Waktu mereka ini belajar untuk yang namanya hormat, belajar untuk yang namanya takut akan Tuhan, dan hormat kepada pemimpin-pemimpin, otoritas-otoritas yang Tuhan juga berikan. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan, sama sebagaimana juga Tuhan sudah juga katakan ini, kalau 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, kesehatian itu akan mendatangkan satu kuasa. Saudara tahu bagaimana Daniel bisa keluar dari segala masalah ini? Dikatakan katanya, raja punya mimpi, tapi raja tidak mau cerita dia mimpi apa. Ya, dan semua ahli nujum katanya harus menceritakan raja mimpi apa dan dengan maknanya. Wah, tidak bisa katanya. Banyaklah yang dibunuh, saudara, daripada semuanya. Tapi Daniel muncul. Nah, saya percaya orang-orang yang berkomitmen ini akan dipakai Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena mereka bukan saja berkomitmen dengan Tuhan, tapi mereka juga berkomitmen dengan sesamanya. 2 hukum yang Tuhan juga perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ini pasti akan menjadi berkat yang sangat besar dan mendatangkan satu kuasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Daniel menghadap raja supaya juga ini jangan semua katanya orang-orang pintar di negara itu akan dibunuh. Karena tidak bisa memberikan satu juga tahu raja itu mimpi apa dan juga ini arti daripada mimpi itu. Tapi Daniel keluar, saudara. Karena kenapa? Karena dia punya komunitas. Dia berdoa bersama-sama dengan teman-temannya. Daniel CS ini berdoa. Saudara kekasih, hari-hari ini kita perlu untuk yang namanya satu gerakan kesatuan. Kesatuan di dalam tubuh. Ya, sama sebagaimana juga bangsa kita ini. Kalau kita tidak bisa bersatu,
ya kita bercerai-berai, maka musuh ini akan mudah untuk juga merasuk kita. Kalau bangsa kita ini tidak bersatu, maka ada banyak orang yang bisa mengambil keuntungan untuk juga pribadi mereka. Saudara kekasih dalam Kristus, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Waktu mereka ini punya otoritas yang sangat kuat, saudara. Mereka berdoa katanya, bersama-sama. Dan ini tidak sendiri, walaupun dia harus menghadapnya sendiri, tetapi dia punya komunitas. Hidup kita ini, saudara, sama sebagaimana juga manusia. Manusia tidak bisa tidak memiliki komunitas. Orang yang paling celaka, yang paling kasihan di dunia ini adalah orang yang tidak punya teman. Nah, makanya saudara kekasih dalam Kristus, jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan kita hidup untuk juga maunya kita. Nah, di sekolah ini kita diajarkan juga. Saudara, sekolah tunas bangsa ini mengajarkan saudara supaya juga memiliki yang namanya karakter Kristus. Oh, haleluya. Ya, saudara kekasih, karena kita percaya lewat karakter Kristus, ini yang akan membawa dampak yang besar. Sama sebagaimana juga Daniel CS ini. Dia berdoa dan dia bisa mengungkapkan apa yang dimimpikan oleh raja. Dan bukan saja itu, tapi luar biasa dikatakan katanya. Karena kenapa saudara? Karena ada komitmen yang pertama tadi yang saya sudah bicarakan. Ya, ada kesepakatan. Haleluya. Haleluya. Dan Daniel punya komunitas. Waktu dia bersama-sama dengan komunitas ini berdoa, maka dikatakan katanya 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, minta apa saja, maka Tuhan akan beri. Karena kenapa katanya? Karena di mana 2 atau 3 orang berhimpun, Yesus hadir. Kolose pasal yang pertama 27 itu mengatakan dengan sangat jelas, berabad-abad ya lamanya saudara, para nabi, oh saudara, para imam-imam yang dulu, pemimpin-pemimpin yang dulu saudara, itu menantikan sebagaimana juga yang disampaikan oleh juga Rasul Paulus ini. Saudara, dikatakan dalam Kolose 1:27 itu. Ini rahasia besar. Apa rahasia itu? Yaitu katanya Yesus di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Waktu kita berkomunitas, waktu kita berkumpul bersama-sama, saudara, Tuhan akan hadir. Haleluya. Bukan saja hadir, tapi dikatakan katanya pengharapan akan kemuliaan akan dinyatakan. Ini yang terjadi. Ini bagian yang kedua. Bukan saja kita harus berkomitmen, tapi saudara, kita mesti mempunyai komunitas. Makanya di dalam juga sekolah tunas bangsa ini, ya, yayasan bekerja keras saudara, supaya ada komunitas-komunitas. Karena kita percaya anak-anak ini akan mengalami kesembuhan di dalam batinnya, kesembuhan di dalam pikirannya, kesembuhan di dalam jiwanya. Tatkala mereka mau terbuka di dalam komunitas, dan kuasa Tuhan akan bekerja lewat komunitas itu. Yakobus pasal 5:16 mengatakan katanya, jikalau kita saling mengaku dosa kita, jikalau kita saling daripada juga mendoakan, maka katanya kamu akan sembuh. Tidak ada moga-moga. Ada kepastian. Waktu kita datang kepada komunitas, terbuka daripada hidup kita, maka dikatakan selanjutnya ada kesembuhan. Bukan saja itu, tapi dikatakan dalam komunitas ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Ini yang terjadi pada Daniel. Ya, makanya dia bisa stand firm and take action. Dia tahu harus berbuat apa. Dia tahu karena ada kehendak Tuhan di dalam komunitas itu yang dinyatakan. Bukan saja lewat dia, tapi lewat teman-temannya yang ada di sekeliling dia. Nah, saudara kekasih di dalam Kristus, yang kita mesti waspadai. Dan yang ketiga ini penting. Kenapa juga sekolah tunas bangsa ingin setiap di dalam hari-hari di mana juga mereka beraktivitas, itu selalu mesti dimulai dengan firman Tuhan. Karena tadi yang saya sampaikan, saudara, di dalam Daniel pasal yang ke-11, tadi ayat yang 32, tapi ayat 31, ini serangan-serangan fajar yang iblis akan lakukan. Dikatakan begini, ayat 31 dari Daniel pasal 11 ini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari.
dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Haleluya. Saudara, dikatakan garis bawah ini. Dia ini katanya juga tentaranya akan muncul. Ini orang-orang yang menentang daripada segala juga firman Tuhan. Mereka katanya akan menajiskan tempat kudus. Akan memutarbalikkan banyak hal, saudara. Gereja tidak lagi juga menjadi tempat yang kudus. Kumpulan orang-orang yang percaya juga bukan lagi tempat juga. Menjadi orang-orang yang akan melakukan kehendak Tuhan. Dan benteng-benteng ini dihancurkan, saudara. Lewat apa katanya? Dengan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang akan membinasakan kita. Kenapa, saudara? Sekolah ini, yayasan, saudara, ini meminta kepada setiap sekolah yang namanya Sekolah Tunas Bangsa untuk belajar mulai di dalam segala sesuatu aktivitas hari-harinya dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 1 mengatakan katanya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu katanya tidak akan jadi sebelum juga ada firman ini. Saya percaya, saudara, orang yang bisa takut akan firman Tuhan, orang yang bisa hormat dengan firman Tuhan. Makanya ini, saudara, anak-anak di dalam Sekolah Tunas Bangsa diajarkan untuk disiplin. Ya, mungkin mereka waktu pertama mereka berpikir, kenapa juga mesti menghafal ayat? Kenapa juga mesti saat teduh? Ya, ini, saudara, adalah hal yang sangat penting karena setan, iblis, saudara, ini sedang merasuki daripada generasi baru ini dengan hal-hal yang baru, saudara. Dan saudara tahu, ada begitu banyak keterikatan anak-anak muda sekarang dengan yang namanya juga gadget. Ya, teknologi itu baik, saudara. Tapi jangan biarkan teknologi itu menguasai pikiran generasi anak-anak kita. Sehingga juga mereka ini sudah kehilangan takut dan hormat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat saudara takut dan hormat kepada firman Tuhan. Kalau saudara kita sangat takut dan hormat kepada seseorang, kita mesti mengikuti daripada apa yang menjadi perkataan orang itu. Ya, kalau kita tidak juga mengikuti orang itu, berarti kita menolak, saudara, keberadaan pribadi dia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Makanya Daniel itu begitu luar biasanya, saudara. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini firman Tuhan, saudara. Karena lewat firman Tuhan, iman kita itu kita dapatkan. Roma pasal 10:17 mengatakan, ya. Jadi, kita ini iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Firman Kristus itu bukan firman sembarangan. Firman Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Firman yang diurapi. Waktu anak-anak kita ini membaca firman Tuhan. Waktu kita juga membaca firman Tuhan. Dan kita mendapatkan pencerahan. Firman itulah yang mendatangkan iman. Dan iman yang akan mendatangkan pengharapan. Dan pengharapan akan mendatangkan kemuliaan. Ini yang terjadi, saudara. Karena Daniel tahu ini prosesnya. Makanya waktu dia diperhadapkan, saudara, patung Nebukadnezar ini dipasang. Begitu tingginya, saudara. Dan semua orang mesti menyembah kiblatnya ke sana. Tapi Daniel berkata, walaupun juga ini dapur api. Ini tertantang di depan dia, saudara. Dia tidak pernah takut. Bahkan dia berkata begini. Terserah. Kalau Tuhan mau tolong saya. Atau Tuhan tidak tolong saya. Tapi saya tetap tidak akan juga untuk menyembah kepada patung berhala. Yaitu patung Nebukadnezar ini. Ini yang kita rindukan. Lahir dari Sekolah Tunas Bangsa ini. Orang-orang yang berani untuk stand firm dan take action. Berani untuk juga menjadi saksi buat kebenaran. Bukan untuk ketidakadilan. Bukan untuk kepentingan kelompok. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan tubuh Kristus. Ini yang kita juga perlu untuk lahirkan. Lewat apa, saudara? Firman Tuhan. Waktu firman Tuhan ini sudah kita hormati, takuti. Saya percaya ada urapan Tuhan. Efesus pasal 1:13 dikatakan. Firman, kebenaran yang kita dapatkan itu akan dimenteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, saudara. Ini adalah berkat Tuhan. Satu
kerinduan Rasul Paulus, saudara, kepada juga anak didiknya. Dia berkata begini dalam 2 Timotius pasal 3, 15-17. Begitu kuatnya. Ini penting, saudara. Ya, ingatlah katanya juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini. Timotius diingatkan sekali lagi. Yang mengubah hidup kita bukan pengetahuan, saudara. Pengetahuan kadang-kadang membuat kita sombong. Pengetahuan membuat kita jadi tinggi hati. Pengetahuan membuat kita juga jadi memandang orang lain itu rendah. Menghakimi orang dengan juga pengetahuan kita. Tidak. Kita tidak ingin melahirkan generasi yang demikian. Tapi kita ingin melahirkan generasi yang penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, dikatakan ayat yang ke-16. Sebab segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita harus kita isi dengan juga perbuatan baik. Jangan salah, saudara. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, bukan. Kita diselamatkan, saudara, itu adalah anugerah. Enggak ada sesuatu juga perbuatan baik yang bisa membawa kita untuk kita masuk surga. Mau berapa banyak, saudara? Apa ukurannya? Tapi itu anugerah. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, Efesus pasal 2, ayat 8-10 dikatakan, keselamatan itu anugerah. Supaya saudara jangan bermegah diri. Tapi dikatakan katanya, saudara, Allah inginkan supaya hidup saudara itu diisi dengan perbuatan baik, pekerjaan baik. Efesus menuliskan begitu. Nah, saya percaya ini yang Rasul Paulus juga inginkan, dan Daniel tahu ini, ya, dan dia lakukan yang baik di negeri itu. Maka dia bisa menjadi orang yang nomor 2. Haleluya, yang berkarakter, yang berkomitmen, karena dia tahu, saudara, waktu iman itu datang kepada kita, haleluya. Ada bagian yang lain lagi. Makanya di sini stand firm and take action. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kita ingin supaya juga saudara, apa yang mungkin selama anak-anak saudara juga sekolahkan di sekolah tunas bangsa. Ya, saat ini saudara juga akan merindukan sekali untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan saja takut akan Tuhan, tapi berkarakter yang baik, dan juga ini saudara berprestasi dengan yang baik. Nah, saya percaya apa yang menjadi juga tujuan kita di dalam sekolah tunas bangsa ini, biarlah juga terwujud. Saya percaya, tadi katakan, yang pertama kita harus punya komitmen dulu. Dengan Tuhan, dengan sesama kita, lewat sekolah tunas bangsa ini. Yang kedua, saudara, hidup kita ini harus dengan komunitas. Anak-anak kita di dalam sekolah ini diajarkan untuk berkomunitas. Ada kerja kelompok, ada juga yang namanya komunitas-komunitas rohani, di mana mereka bisa curhat, saudara, ya, berdiskusi tentang firman Tuhan, dan ada pembina-pembina dari guru-guru yang akan juga mengawasi ini semua. Ini menjadi tujuan kami, karena ini akan lebih efektif, saudara. Bahkan yang ketiga ini dikatakan, anak-anak kita dilatih, saudara, untuk terampil dalam firman Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti yang namanya suara Tuhan itu seperti apa. Karena memang suara Tuhan itu yang terbesar adanya itu di dalam Alkitab. Dan saya percaya firman inilah yang akan juga membawa orang-orang untuk stand firm dan take action. Ya, karena saudara, kenapa? Karena saya percaya sama sebagaimana juga firman Tuhan ini. Saya tutup dengan satu ayat ini, dikatakan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dimulai, dikatakan katanya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita ada di dalam Tuhan, kuasa Tuhan akan ada dalam diri kita. Bagian kita adalah, katanya apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita sedang mempersiapkan generasi baru. Mereka dengan firman Tuhan, dengan komitmen mereka juga dengan Tuhan dan kelompok mereka, belajar untuk setia, belajar berakuntabilitas bersama-sama ini, saudara. Dan dengan belajar bersama juga dengan firman Tuhan, saudara. Ya, ini penting. Supaya kamu katanya dapat bertahan melawan tipu muslihat.
Iblis memang juga sudah tidak bisa lagi merasuki kita. Tapi jangan sampai pikiran kita ditipu oleh muslihat daripada si iblis ini. Karena itu katanya, perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara ini. Hari-hari ini saudara, kita sedang menghadapi dunia yang modern. Yang saudara begitu banyak informasi. Dan saudara tahu hidup kita ini ditentukan dari apa yang kita pikir. Dan kalau anak-anak kita ini tidak dilatih untuk juga mengetahui mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang Tuhan perkenan, mana yang Tuhan tidak perkenan. Saudara, anak-anak kita ini bisa akan kacau, chaos hidupnya. Bahkan mereka ini bisa menjadi anak-anak yang sembarangan saudara. Yang akan menyusahkan orang-orang tua. Tapi saya percaya generasi yang kita lahirkan lewat juga sekolah tunas bangsa ini adalah generasi yang bukan saja takut akan Tuhan, memiliki karakter, bahkan mengetahui apa yang menjadi suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Karena kita yang ada di udara yang kita tidak kelihatan, saudara. Ya, apa yang kita pikir itu yang akan juga menjadi hidup kita. Ya, kalau kita pikir yang baik, maka yang baik itu akan datang kepada kita. Tapi yang jahat, maka yang jahat juga akan datang. Ya, jadi katanya, berdirilah tegap. Ini bagian kita. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus Tuhan. Saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini bagian kita. Kita sedang melatih anak-anak saudara, generasi kita. Ya, kita sebagai pembina juga. Kita sedang melatih diri kita juga. Untuk semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Dan melakukan apa yang dikatakan suruh stand firm and take action ini. Berdiri teguh. Gunakan selengkap senjata Allah. Supaya kita bisa mengalahkan keadaan dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Supaya apa saudara? Supaya terang Tuhan akan bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Sama sebagaimana Daniel. Dia bisa menjadi orang nomor 2. Saya percaya. Lewat hidup kita. Kita sebagai guru-guru. Sebagai pembina. Di dalam juga sekolah tunas bangsa. Kita sebagai juga anak-anak didik. Kita juga sebagai orang-orang tua. Yang ada di sekolah tunas bangsa. Ini akan juga dipakai Tuhan. Untuk menjadi terang. Bagi Indonesia. Sekali lagi. Tuhan memberkati saudara. Biarlah tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kesukaan. Karena di mana ada juga tantangan, di situ kasih karunia Tuhan semakin besar. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu Tuhan Yesus akan menyertai kami. Karena hari ini Tuhan kami sudah mendengar pesan-Mu. Biarlah kami ini mau mengambil komitmen bersama-sama. Untuk kami juga bisa bersepakat untuk mengarungi daripada juga hal permulaan dalam tahun ajaran yang baru lagi. Tuhan Yesus, tolong kami supaya lewat komunitas-komunitas yang ada. Tuhan pakai ini untuk menyembuhkan, membebaskan, membawa keselamatan, bahkan juga memberikan kemerdekaan. Kesembuhan buat jiwa roh kami. Sehingga kami ini memiliki roh takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur juga. Biarlah lewat apa yang kami ingin kerjakan juga. Firman-Mu adalah yang utama. Kami ingin mulai segala sesuatu dengan diri-Mu lewat firman-Mu. Supaya Engkau berkati kami. Supaya apa yang kami kerjakan ini bukan saja mendatangkan satu keberhasilan buat kami. Karena kami mau mengandalkan daripada firman-Mu. Mengandalkan diri-Mu. Mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Di dalam semuanya ini, biarlah pertemuan kami. Apa yang kami dengar hari ini akan mendatangkan berkat bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk tahun yang baru ini. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kembali kita bertemu di staff meeting awal tahun, dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan susunan pengurus Yayasan Harapan Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, Bapak Slamet Hidayat SE sebagai Ketua Harian Yayasan Harapan Bangsa. Ibu Wati Sutrisna, Sarjana Pendidikan, Kepala Divisi Pendidikan Nasional. Bapak Budi Hendrawan, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pendidikan SPK. Ibu Julistiati, Sarjana Ekonomi Master Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ibu Pimpin Hutono, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Divisi Sistem. Ibu Josephine Laskalus, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Ibu Agus Suhartini, Ahli Madya Pendidikan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Potensi Siswa. Ibu Megawati, Sarjana Farmasi sebagai Kepala Divisi Kerohanian dan Karakter. Ibu Aida Teja, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Divisi Pembelian. Ibu Wiji Lestari, Ahli Madya sebagai Kepala Divisi Keuangan. Ibu Sarah Kartika, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Divisi Hubungan Kerjasama. Bapak Slamet Sutopo, Ahli Madya sebagai Kepala Divisi Penataan Aset. Berikutnya, susunan Koordinator Jenjang dan Koordinator Kurikulum tahun ajaran 2020-2021. Ibu Alena, Sarjana Pendidikan Master of Art sebagai Koordinator Jenjang TK Nasional. Bapak Heri Hudson Sinambela, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Jenjang SD Nasional. Ibu Insinyur Hana Umiyati sebagai Koordinator Jenjang SMP SMA Nasional. Ibu Rina Nurhayati, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Kurikulum Nasional. Ibu Mompoang Sinaga, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum Nursery Nasional. Ibu Desire Juliana Marta, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum TK Nasional. Ibu Agustina Dia, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SD Nasional. Ibu Lucy Kristiani, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SD Nasional. Bapak Albert Tambun, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SMP Nasional. Bapak Tri Puji Sulaksono, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum SMA Nasional. Bapak Libi Henry, Sarjana Teknik sebagai Koordinator Kurikulum SD SPK. Bapak Kenan Sadu, Master Pendidikan sebagai Koordinator Bidang Studi Bahasa Inggris SPK. Ibu Agatha Uni Asmarani, Magister Manajemen sebagai Koordinator Kurikulum SMP dan SMA SPK. Ibu Nonik Monika Ayu, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kurikulum Nasional SD SPK. Ibu Maria Dewinta Anggraini, Master Pendidikan sebagai Koordinator Bidang Studi Mathematics and Science SD SPK. Berikutnya, saya akan memperkenalkan Kepala Sekolah Kristen Tunas Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Ibu Catherine Roston, Sarjana Pendidikan, Kepala TKK Tunas Bangsa Gunung Sahari. Ibu Selvi Kurnia Putri Indra Moro, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Gunung Sahari. Ibu Purnamawati, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Citra. Ibu Sulastri Parida Uli Arta, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Citra 3. Ibu Yustiana Dewi, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Citra. Ibu Retno Susilawati, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Grand Cakung.
Ibu Elsya Widyastuti, Sarjana Sains sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Grand Cakung. Bapak Kris Maranatha Sitepu, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Grand Cakung. Ibu Esteria Masniari Pakpahan, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SMAK Tunas Bangsa Grand Cakung. Ibu Susi Pujowati, Sarjana Ekonomi Master Pendidikan sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Lipo Cikarang. Ibu Nini Kristianingsih, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Lipo Cikarang. Ibu Kristina Teresia Sipayung, Sarjana Peternakan sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Lipo Cikarang. Bapak Heri Hutapea, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Kepala SMAK Tunas Bangsa Lipo Cikarang. Ibu Marina Matulisi, Sarjana Ilmu Komunikasi sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Sunter. Ibu Ervina Simanjuntak, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Sunter. Bapak Teofilus Sugiarto, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Sunter. Bapak Iwan, Sarjana Teknik sebagai Kepala SMAK Tunas Bangsa Sunter. Ibu Lea Gladys Pele, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Depok. Bapak Nurdin Leonardo Situmorang, Sarjana Sastra Master Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Depok. Ibu Revi Setiawan sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Greenfield. Bapak Hardian, Sarjana Komputer sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Greenfield. Bapak Hendy Joko Purwito, Sarjana Teknik sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Greenfield. Bapak Edward Nozomi Yohanes Warbung, Master Pendidikan sebagai Kepala SMAK Tunas Bangsa Greenfield. Ibu Desi Indah Susanti, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala TKK Tunas Bangsa Gading Serpong. Bapak Antonius Natal Krisworo, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala SDK Tunas Bangsa Gading Serpong. Bapak Andreas Sadi, Magister Manajemen sebagai Kepala SMPK Tunas Bangsa Gading Serpong. Bapak Yohanes Trihasto, Sarjana Komputer, Sarjana Sains sebagai Kepala SMAK Tunas Bangsa Gading Serpong. Berikut adalah daftar guru dan staf baru Sekolah Kristen Tunas Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Area Gunung Sahari: Jessica Deborah Talanila, Lia Puji. Area Sunter: Yesita Kristina Natania Dareda, Gena Gemasta, Angelin Natania, Trikati Rahayu, Andreas. Area Citra: Hayu Ajeng, Rensi Bulung, Vini Astika Ampau. Area Cikarang: Yonatan Cahyo Manunggal, Adi Bibogo. Area Cakung: Eliana Pakpaham, Kezia Iren Astuning Tias. Area Depok: Nurdin Leonardo Situmorang, Randy OS. Area Greenfield: Leni Anggraini, Wibowo, Kristiana, Levana Berliteria, Fauzi Gulo, Tia Aulia, Aprilia Rumahobo. Area Gading Serpong: Lydia Limeita Sari, Korinta Ecinda Putri Awiarieste, Yuliana Wati, Swastika Teresia Susanti, Yohanes Ciomas, Beltia Lydia Helaha, Paulina Andina Mariska, Reinhard Daniel Paulus Leatenia, Teresia Helen Kurniati, Fredicia Catherine Indah Dwi Kurniawan, Tirsa Yulistia Koridama,
Restela Devina, Intan Nafra Hutasoi,